Don't forget to subscribe for more empowering content. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live webinar I'm on my way yang keberapa, saya udah lupa nih episode yang keberapa, udah kesekian kali. Dan malam ini kita juga membahas topik yang amat sangat seru dan sangat relevan, sangat penting apapun yang kita kerjakan, apapun bidang kita. Karena ini berhubungan dengan kesehatan kita juga. Dan tamu kita malam ini juga sangat spesial. Kita sudah kedatangan Dr. Karina, teman-teman mungkin bisa lihat juga. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya mau menjelaskan sedikit proses bagaimana pembelajaran teman-teman menggunakan webinar Ninja ini, karena mungkin ada dari teman-teman yang belum pernah menggunakan webinar ini atau fitur ini, dan saya akan jelaskan secara singkat aja. Nah, di sebelah kanan, Dokter Karinnya hilang tadi barusan, sebentar lagi paling. Saya jelaskan sebentar, teman-teman. Di sebelah kanan tuh ada kolom chat yang sebagian juga sudah mulai menggunakan. Nah, kemudian kalau nanti ada yang mau nulis di situ boleh. Kalau saya mungkin nanya pertanyaan sedikit ke teman-teman, kalian bisa jawab di situ. Tetapi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk Dr. Karina, kalian jangan tulis di bagian chat, tetapi turun ke bawah. Kalau kalian turun ke bawah tuh ada tulisan questions, polls, dan offers. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan, kalau ketemu bagian questionnya, tolong silakan tulis di chatnya. Kelihatan ada gitu, silakan. Jadi saya dapat konfirmasi. Oke, kelihatan ya, ada ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan open questions. Yes, di situ ada. Tadi Mbak Yulia barusan ngetes di situ ya. Jadi seperti Mbak Yulia tadi. Jadi ini saya tutup pertanyaannya, mark as answered. Nah, jadi nanti pertanyaannya di sebelah sana. Kenapa? Karena kalau ditulis di bagian chat, nanti naik ke atas terus hilang. Jadi semua pertanyaan dituliskan di bagian questions. Dan ini sistem webinarnya, saya juga memastikan tanya ke teman-teman semua, harusnya saya tanya di awal nih. Suara saya terdengar jelas ya? Teman-teman silakan tulis di bagian chatnya. Terdengar jelas kah? Jelas? Oke. Videonya juga kelihatan ya jelas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita yang daftar, udah bertambah lagi nih, 137 orang yang mendaftarnya. Dan kemudian saya mau tanya lagi nih, secara singkat aja di kolom chat, teman-teman datang dari mana sih? Ada yang Jakarta, atau yang dari kota yang berbeda, atau pulau berbeda, atau ada yang dari negara berbeda, mungkin WNI yang tinggal di negara lain ada juga. Wah, saya bukan dokter. Wah, selamat malam Pak Dokter. Yang dokternya Dokter Karina, saya bukan dokter. Dari Bandung, Cilegon, Jakarta, Lampung, Solo. Oke, ini Bintaro, Tangsel, Betawi. Oke, jadi ini Jaksel, dan jadi dari tempat berbeda-beda. Jadi modelnya teman-teman, kalian bisa melihat dan mendengar kita. Cuman jadi kalau ada pertanyaan teman-teman, bukan lewat audio tapi lewat tulisan seperti tadi yang sudah saya jelaskan di bagian questions tadi ya. Oke. Nah, judul kita malam ini meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya mau share sedikit juga mengenai I'm on my way. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar I'm on my way itu apa. Terus ini orang siapa sih, nih hostnya nggak jelas siapa orang ini. Nah, saya mau share sedikit. Nama saya Ali Zainal Abidin. Saya dari I'm on my way sebagai co-founder I'm on my way. Saya tampilkan di sini. I'm on my way, kita sebagai perusahaan kita fokus pada personal development dan organizational development, khususnya mengenai organizational culture kalau untuk organization. Tetapi kita main fokus kita adalah di personal development, dan kita sekarang sudah jalan tahun ke-5 di I'm on my way sendiri. Jadi kita memfasilitasi baik individu maupun organisasi yang berbeda-beda juga
beberapa klien kita teman-teman bisa lihat seperti apa ada di layar juga. So kita bekerja sama dengan berbagai macam sektor, dari sektor for profit, pemerintah, kemudian non profit juga, dan dari sektor industri pun juga industri berbeda-beda sekali. Nah, karena memang apapun sektornya ya, kalau kita bicara personal development isinya kan manusia-manusia semua. Jadi fokus kita adalah membantu di situ. Kita ada bentuk-bentuk servisnya yang dalam bentuk training offline, biasanya workshop, tapi tentunya dalam kondisi pandemi sekarang ini kita nggak bisa ketemu tatap muka, jadi kita juga offer selama pandemik ini, kita berpikir bagaimana kita bisa tetap peran bisnis kita, tapi kita juga bisa support teman-teman yang lain juga untuk tetap mengembangkan diri. So kita ada bentuk pembelajaran selain webinar ini juga, kita juga ada online courses kita, dan online course ini sebetulnya digunakan nggak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Jadi kita ada online course dalam bahasa Inggris tapi dengan subtitle atau teks bahasa Indonesia juga ada, maupun subtitle bahasa Inggris ada. Dan untuk online courses ini at least selama bulan April ini, karena teman-teman banyak yang stay at home, kita ingin mensupport juga, kita sedang memberikan promo juga untuk teman-teman yang ingin mengikuti courses kita. Salah satunya fokus kita mengenai discovering life purpose. Saya sendiri pribadi kalau ditanya, Li, tujuan hidup lu apa? Tujuan hidup saya adalah mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu tujuan hidup saya, fokus utama saya. Dan salah satu courses yang kita punya adalah Discover Your Life Purpose ini. Jadi semua courses kita, yang 3 courses yang kita punya ini, selama bulan April ini at least kita permudah aksesnya untuk teman-teman semua. Kita potong harganya sampai 90%. Jadi hanya 10%-nya aja, dengan menggunakan link yang teman-teman lihat di sebelah kanan sini. bit.ly /purpose_ di rumah aja. Jadi untuk mendapatkan course-nya dengan potongan 90%, pakainya link itu. Itu untuk Discover Your Life Purpose course itu. Kemudian untuk course selanjutnya mengenai hacking emotion, di mana teman-teman bisa belajar secara praktis, nggak hanya dari sisi psikologis tapi juga sisi biologisnya juga, bagaimana kita hack diri kita. Itu sama 90% juga, dengan menggunakan linknya bit.ly /hacking_ di rumah aja. Dan yang ketiga, untuk yang tertarik dengan organizational development, kita ada course Designing and Systemizing Organizational Culture. Jadi fokus ke budaya kerja, budaya organisasi. Linknya adalah bit.ly /culture_ di rumah aja. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan gunakan linknya, ini berlaku sampai akhir April ini. Link ini jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mau di-share ke yang lain juga silahkan. So, dengan itu saya langsung mau menutup apa yang ada di layar ini. Nah, kita langsung masuk ke materi utama kita. Saya begini. Tampung kita harus yang lebih besar dong kelihatannya. Ya. Nah, kita ada Dr. Karina, ahli biomedik, sebetulnya kalau dan juga immune cell therapy juga, walaupun kalau dilihat dari title-nya dokter Karina ini spesialis bedah plastik gitu ya. Mungkin dokter Karina, ini pertanyaan saya awal nih, jadi saya mau nanya awal dan kemudian dokter bisa langsung share, dan nanti setelah dokter share saya ada beberapa pertanyaan juga, Dok, dan setelah itu saya akan buka pertanyaan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini juga, langsung menggunakan kolom question yang tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman. Dok, sambil mungkin dokter bisa share juga about yourself. Teman, saya mau memulai dengan pertanyaan ini, kan sebetulnya spesialisasi kalau ngeliat dari title itu bedah plastik. Nah ini sampai kemudian masuk ke biomedik, kemudian sel terapi. Bisa cerita nggak, Dok? Bisa mulai dari situ mungkin, silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Kedengeran? Kedengeran nggak nih? Dikasih ini? Oke, sip. Ya. Terima kasih banyak Mas Ali.
atas undangannya. Saya kaget juga minggu lalu tiba-tiba diminta tolong untuk bahas tentang imun lagi. Itu saya kayak agak, wah ini pasti jadi pertanyaan banyak sebenarnya. Tapi di sini saya coba tampilkan ya sedikit. Nggak tahu nih Mas Ali gimana mau ininya nih tayangnya. Oke, gini ya. Nah ini sedikit pendidikan saya, kilas balik. Saya saat ini bekerja di Hayandra Peduli Foundation, Yayasan Hayandra Peduli, yang sebelumnya saya dan ibu saya dirikan ini untuk membantu pasien yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pengobatan ke dokter spesialis. Tapi pada perjalanannya akhirnya kami memutuskan bahwa yayasan ini fokus untuk melayani pasien sumbing bibir dan langitan yang tidak mampu. Dalam perjalanannya, alhamdulillah, kami berhasil mendirikan klinik Hayandra dan berikutnya Hayandra Lab, dan tetap saya sebagai seorang dokter bedah plastik di Rumah Sakit YPK dan Dharma Nugraha. Ini sekilas tentang pendidikan saya. Jadi pada tahun 2013 nih ada sedikit titik balik lah ya di hidup saya, yang tadinya saya hanya dalam tanda kutip seorang dokter bedah plastik. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke biomedik yang terus terang di awalnya merupakan hal yang sangat luar biasa sulit bagi saya untuk belajar kembali ke dasar. Tapi kenapa? Ceritanya begini, waktu saya bekerja sebagai seorang dokter bedah plastik, kira-kira jalan 3 tahun ya sebagai dokter bedah plastik. Waktu itu ada laboratorium stem cell pertama di Indonesia, saya rasa sudah banyak yang tahu, dimiliki oleh seorang pengusaha medis yang merupakan salah satu dari top 100 orang terkaya lah se-Indonesia gitu. Dan beliau, selain beliau sangat berkecukupan, beliau juga memiliki passion yang sangat besar di bidang biomedik dan sel dan medis, karena beliau juga seorang dokter. Dan yang saya lihat waktu itu beliau banyak sekali menyekolahkan anak-anak untuk sekolah kedokteran baik S1, S2, S3. Saya sangat beruntung bertemu dengan beliau dan akhirnya diajak untuk bergabung karena apa? Jadi waktu itu lab stem cell beliau itu membutuhkan ujung tombak seorang dokter bedah plastik untuk mengambil lemak dari badan pasien. Lemaknya digunakan untuk apa? Ternyata lemaknya ditempeli oleh banyak stem cell. Jadi digunakan sebagai dasar terapi stem cell. Bahan yang menempel bersama lemak yang akhirnya saya bertugas sebagai penyedot lemaknya lah, dokter bedah plastik yang bertanggung jawab untuk liposuction-nya. Nah, jadi di lemak itu ditempeli banyak stem cell. Dan stem cell itu apa? Bisa dilihat di sini, di paling atas, stem cell itu adalah sel yang merupakan induk dari semua sel kita yang lain. Dan badan kita itu terdiri dari triliunan sel seperti ini. Jadi jangan berpikir bahwa wow Angelina Jolie sama saya tuh jauh banget ya kecenya gitu kan misalnya. Pada kenyataannya saya dan Angelina Jolie sama-sama terdiri dari sel kecil-kecil ini. Triliunan. Mungkin letaknya lebih bagus sekali kalau di badan dia, mungkin begitu. Ya, jadi sebenarnya kita semua ini manusia terdiri dari kumpulan sel. Jadi ada triliunan dan ibunya adalah stem cell. Jadi saya mulai dengan itu, lalu mulai sebagai dokter penanggung jawab klinik yang didirikan pula oleh beliau. Dan pada suatu titik, akhirnya saya memutuskan bahwa saya benar-benar harus ngerti ini semua. Saya memutuskan untuk masuk S3 biomedik di FKUI waktu itu. Nah, ini tentang sel terapi stem cell ya, yang digunakan waktu itu banyak sekali untuk diabetes, stroke, lalu ada tim lain untuk autis misalnya, anak autis, bisa untuk anti-aging juga, untuk kecantikan. Dan waktu itu klinik beliau saya bantu juga dengan klinik saya berdampingan, dan di klinik Hayandra ini kami coba lengkapi karena pada dasarnya stem cell itu bisa untuk banyak sekali penyakit. Dan masing-masing penyakit itu harus ada penanggung jawabnya tersendiri ya.
Dan kalau dilihat di sini, Mas Ali, sebenarnya ini sih belum seberapa. Ini belum semua spesialis masuk ke sini. Tapi kalau mau dilengkapin, saya rasa mungkin sulit sekali ya, nanti pelan-pelan deh. Tapi ini udah meliputi banyak hal, terutama penyakit dalam, neuro, ya, anti-aging dipegang oleh kami, bedah plastik dan dokter anti-aging di sini. Dan berlanjut sebenarnya ini sisi kanan ini menyusul kemudian. Ya, berikutnya. Nah, jadi waktu itu akhirnya sekitar 3 tahun yang lalu saya melepaskan diri dari lab beliau dan membangun lab sendiri yang saya namakan Hyandra Lab. Karena sebenarnya pada dasarnya Indonesia butuh sekali sih pengembangan lab-lab ini. Saya rasa 1, 2, 3, 4, 5 lab itu nggak cukup. Saat ini di Indonesia yang resmi mendapat izin dari Kemkes adalah 5 laboratorium. Salah satunya adalah Hyandra Lab ini. Ya, di mana saya sih jujur berharap lab-lab ini segera bisa diperbanyak. Mungkin orang lain yang bikin di kota lain, karena rasanya nggak mungkin deh kalau orang sakit terus melulu harus ke Jakarta gitu. Ada satu lab di Solo, nggak mungkin kan semua orang terus selalu ke Solo. Tuh, ya. Nah ini labnya, di mana lab ini harus certified di bawah Kemkes langsung, dinamakan lab CGMP Cell, dan pada akhirnya pada perjalanannya stem cell yang kami pakai untuk pasien yang bernama stromal vascular fraction. Apa sih sebenarnya stromal vascular fraction tuh? Stem cell tapi nggak dibiak. Jadi dari ambil lemak, diprotolin lah gitu kalau bahasa Jawanya selnya dapat stem cell dan berbagai teman-temannya, lalu diberikan ke pasien sebagai stromal vascular fraction. Teknik pemrosesannya berhasil kami paten dan ini sertifikat patennya sudah keluar. Karena ini sebenarnya murni teknologi anak bangsa sendiri, Mas. Jadi sedikit boleh berbangga bahwa sebenarnya orang Indonesia tuh nggak kalah lah gitu sama luar negeri. Ya dong, kita buktikan dengan paten ini, dan sekarang alhamdulillah sudah dilirik oleh beberapa negara, dan ada profesor dari Filipina yang sudah rutin sebenarnya pakai teknologi kami ini. Ya. Lalu kenapa saya kasih judul A New Learning Experience? Soal imun sistem ini sebenarnya kan harusnya sebagai dokter nggak baru lagi ya, karena saya itu kan harusnya sudah belajar tentang sistem imun, tapi jujur udah lupa. Saya sebagai dokter bedah plastik, stem cell aja saya mesti belajar lagi, apalagi tentang imun sistem. Nah, kenapa tiba-tiba saya harus belajar ini? Pada tahun 2016 bulan Juni, ini mama saya ada di sini loh, di chat ini, Dr. Ratna Purwoko, halo. Ada nih tadi di chat ini keluar nama beliau. Ya, jadi pada bulan Juni 2016, ibu saya terdiagnosis menderita kanker kolon stadium 2B. Ini beliau setelah operasi, ini saat di tengah operasi, ini kankernya. Ada di usus kolon ascendens namanya ya. Jadi usus besar yang mengarah ke atas gitu. Nanti dia jadi datar, terus nanti ke bawah, lalu ke rektum, ke anus. Jadi ini dekat sekali dengan usus buntu. Sampai waktu itu kami pikir sebenarnya beliau mengalami usus buntu. Karena persis sakit perut kanan bawah, tapi mengingat usianya waktu itu teman-teman saya bilang, Karin jangan mikir usus buntu ya, ibu kamu kan udah umur. Oh iya ya, saya pikir ya. Dan ternyata benar, ibu saya menderita kanker kolon stadium 2B dan hasil PA-nya ini poorly differentiated, artinya apa? Jadi itu adalah salah satu jenis sel kanker yang paling ganas. Ya kalau dia lebih bagus, malah tulisannya tuh well differentiated, itu malah prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya tuh malah lebih bagus. Ini poorly differentiated berarti lumayan parah lah, ganas gitu dapat selnya. Dan seperti halnya rata-rata pasien yang lain tentunya, ibu saya menolak untuk kemoterapi karena beliau kan seorang dokter juga nih, dokter spesialis kulit ya, ibu saya. Jadi beliau paham banget pasti efek samping kemoterapi itu apa saja. Dan tentu saya nggak bisa bohong dong, masa saya bilang, nggak mama tenang aja, kemoterapi itu nggak apa-apa deh, pokoknya menyenangkan, kan nggak mungkin, beliau juga tahu kan, beliau seorang dokter. Oke. Jadi saya nggak bisa maksa
seluruh keluarga saya juga nggak bisa maksa. Dan waktu itu saya sampai di titik, kebetulan saya muslim ya Mas, saya sampai di titik saya tuh sholat istihoroh saking bingungnya mama saya nggak mau kemo. Tapi di satu sisi yang operasi ini kan teman saya nih, dan teman saya tuh tiap hari ngejar-ngejar saya, ayo dong Karin, mama di kemo, nanti keburu terlambat. Jadi pusing kan saya kan, jadi saya memilih untuk sholat istihoroh, dan jawabannya adalah waktu itu yang saya dengar di telinga saya adalah ikutin mama kamu. Tapi apa? Kan nggak mungkin dong ikutin dan kita tidak melakukan apa-apa. Nah, alhamdulillah waktu itu saya pernah berkenalan dengan seorang profesor yang jago imun sel terapi. Apa nih sel imun terapi ini ya? Imun sel terapi. Jadi di badan kita kan banyak sekali tuh selnya. Sampai triliun kan tadi. Nggak mungkin dong semuanya terdiri dari stem cell. Nggak mungkin dong semuanya sel darah merah. Pasti ada sel-sel lain kan. Ternyata Allah menciptakan untuk kita nih TNI. Jadi ada TNI yang dikurung ungu ini, namanya innate immunity, dia selalu ada, dia nggak perlu dipanggil, dia jalan-jalan tiap hari, polisi lah, itu di jalanan, tapi dia limited and lower potensi. Di dalamnya ada dendritik, makrofag, NK cell, dan lain-lainnya. Lalu ada TNI yang akan keluar kalau mara bahaya itu tidak bisa diatasi oleh yang ini, yang biasa. Jadi mereka akan dipanggil keluar dan mereka merupakan suatu adaptive immunity, high potensi, berantemnya jago banget, ya, tapi nggak selalu keluar mereka. Jadi saya selalu bilang mereka itu kayak Densus 88 atau Gegana gitu ya, atau pasukan khusus, pasukan elit. Nah ini mereka nih, terdiri dari T-cell, B-cell, dan NK T-cell. Ini. Nah saya ingat waktu itu profesor itu jago imun sel terapi, tapi saya nggak tahu yang mana, saya lupa tentang teori ini sebagai seorang dokter bedah plastik, udah lama lah saya nggak lihat gambar ini gitu. Nah intinya adalah bahwa sel imun ini yang akan membantu mama saya melawan sisa-sisa sel kanker yang beredar. Mungkin masih beredar di tubuhnya, sangat mungkin, karena stadiumnya 2B ya, jadi di darah tuh udah ada. Ini sayang, ada video sebenarnya tapi saya nggak tahu gimana uploadnya, tapi di YouTube itu banyak sekali, masukin aja NK cell atau T cell, bahkan banyak yang berbentuk kartun, jadi lucu-lucu, sebenarnya untuk dipelajari seru juga. Jadi pada dasarnya kalau ada penjahat nih, penjahatnya apa sih? Penjahatnya badan kita tuh apa sih? Bakteri, jamur, parasit, ya, sel kanker, virus. Nah, nih kan lagi zaman nih, ya, yang membuat kita semua di rumah ini kan virus. Nah, sebenarnya dia udah ada lawannya di badan kita. Namanya sel imun, yaitu tadi dendritik, makrofag, T-cell, NK cell, NK T-cell, itu semua. Ya, ini tinggal masalah kuat-kuatan nih sekarang. Kuat siapa? Kuat terorisnya atau kuat TNI-nya? Kalau negara kita kuat TNI-nya, tentu kan serangan-serangan teroris itu hanya berlalu begitu saja. Misalnya kayak ada bom waktu itu di Sarinah ya, kan selesai. Ya kan, besoknya kita bisa bangun lagi. Oke, gedungnya pecah, kacanya berantakan, kita bisa bangun lagi. Tapi kalau misalnya kayak perang yang tidak selesai-selesai, kapan bangunnya? Ya, badan kita kan seperti itu juga. Kalau perangnya nggak bisa diatasi, musuhnya nggak bisa diatasi, ya nggak bisa bangun dong, rusak semua. Tuh. Ya, jadi sebenarnya itu. Kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita memperkuat sel imun kita. Kalau misalnya kita nggak mau ketularan penyakit atau nggak mau terserang kanker, bener dong? Ya, mudah-mudahan sih belum sempat besar, belum sempat bikin markas Pentagon, dia udah dihajar sama TNI kita, gitu kan? Jadi nggak perlu sampai nunggu nih, wah teroris kita berhasil nih bangun gedung pencakar langit 20 tingkat, 30 tingkat, 40 tingkat, kan nggak perlu sampai begitu. Pada saat mereka kumpul aja lagi ngerakit bom, udah langsung kepergok gitu, udah langsung ditangkap-tangkapin. Tuh, ceritanya pinginnya begitu. Ya, nah terus mau nggak mau pada saat saya terpaksa juga harus belajar soal sel imun itu, lalu kami membawa mama saya itu ke Jepang waktu itu karena saya belum bisa, walaupun udah ngerti stem cell, udah ada labnya, tapi ini
masalahnya nih imun sel terapi ini belum bisa gitu, gimana sih cara bikinnya? Oke, kami membawa ibu saya ke Jepang, lalu di sana ternyata ibu saya cuma diambil darahnya aja, terus dibiak. Udah, terus nanti dibiak sel imunnya nanti 2 minggu lagi dimasukin lagi. Aduh, saya kan mikirnya cuma satu kan. Aduh, ibu saya ini lagi habis kanker loh, belum selesai banget. Apa iya sih darahnya dibiak, sel imunnya lagi banyak-banyaknya gitu atau enggak? Jadi terpaksa saya ngebut nih. Paralel dengan ibu saya terapi di Jepang, tiap 2 minggu sekali kami harus terbang ke Jepang. Bersama saat itu juga, saya memutuskan cuti S3, waktu itu saya mencoba belajar semua jurnal, kayaknya saya coba baca deh. Saya feeling-feeling aja nih, beberapa di antaranya saya udah tahu-tahu dikit. Ini kebetulan vitamin D3 ini adalah salah satu disertasinya teman sekelas saya di S3. Dan vitamin D3 sangat penting untuk imunitas. Ini salah satu yang saya baca, di sini saya kotakin nih, terlihat jelas. Insufisiensi atau kekurangan vitamin D menderita hampir 50% penduduk dunia. Dan sayangnya kalau negara maju kayaknya nggak termasuk hitungan 50% itu tuh. Jadi Indonesia nih lebih dari 50%. Saya bisa ngomong gitu karena nanti saya tentang teorinya nih saya ambil dari slide-nya Dr. Madarina Julia, kayaknya beliau memberikan webinar baru-baru ini nih bagus sekali. Jadi vitamin D3 itu kita dapatnya dari mana sih? Dari sinar matahari pertama, dan dari makanan itu sebagian kecil. Ya, masalahnya sekarang saya pengen tanya deh, yang di sini sekitar jam 9 deh. Kemarin tuh sempat ribut-ribut kan soal UV-nya jam berapa. Oke, saya mundurin dikit ke jam 9 deh sampai sekitar jam 10. Pada ada di mana sih? Kayaknya mayoritas dari kita kalau anak sekolah ada di kelas, kalau orang-orang pekerja ada di kantor. Iya kan? Atau saya ada di klinik nih jam segini. Nanti sore ada lagi nih. Masih ada terus UV-nya, terus mungkin kita ingin berjemur sore masih bisa gitu ya. Nah, itu juga kayaknya kadang-kadang kerja belum selesai, ya kan, panas sekali. Jadi kita nggak terbiasa seperti orang luar negeri yang suka berjemur. Dan ini coba lihat di sini, apa sih nih sumber vitamin D3? Salah satunya ikan. Ya, Bu Susi aja yang Menteri pernah bilang, kita tuh sedikit sekali makan ikannya, ya kan, sampai beliau marah-marah. Ya inilah yang terjadi di Indonesia ya, ini ada keju, ada susu. Ya memang kita kekurangan vitamin D3. Teori ya, lalu saya mencoba memeriksa pasien-pasien di klinik. Dalam range waktu dari saya belajar ini berarti kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Kita mulai mencoba memeriksa semua pasien yang datang ke klinik, jadi lebih dari 1.000. Ya, ternyata mereka hampir 100% menderita kekurangan vitamin D3 darah dengan kadar yang rendah dan sangat rendah. Dan sangat sulit untuk mencapai kadar normal itu, terutama pada pasien autoimun. Tapi saya nggak tahu jawabannya kenapa. Mungkin dokter-dokter autoimun yang lebih mengerti kenapa sih pada pasien autoimun tuh sulit gitu naiknya. Ya. Bahkan bila kita tambahkan suplemen vitamin D3, lebih dari 2.000 biasanya yang diberikan adalah 5.000 unit setiap hari, itu pun sulit sekali. Pada 2 tahun, 3 tahun yang lalu, anak saya kebetulan kelas 3 SMA dan harus membuat karya tulis. Saya memaksa dia untuk membuat karya tulis tentang D3. Dan dia memakai data 1 tahun pasien kami, di mana sebagian pasien, setengahnya, lebih ya, 70% sudah minum vitamin D3 secara rutin, dan hasilnya hanya 30% yang masuk kadar normal setelah minum 1 tahun. Yang belum minum sih, wah udah deh, ya tetap ini seperti ini, jelek dan jelek sekali gitu, kadarnya rendah dan rendah sekali. Ya, jadi disitulah kami berpikir bahwa suplementasi dosis rendah tuh kelihatannya juga sulit meningkatkan. Memang banyak pro dan kontra, di sini kan belakangan ini lagi top banget nih vitamin D3 ya. Banyak pro dan kontra soal berjemurnya gitu ya. Jadi ini saya tulis juga timingnya untuk berjemur itu jam berapa sih? Mau jam pagi kah? 8, 9, atau sedikit siang jam 10? Secara teori itu UV-nya tinggi, UVB yang kita perlukan untuk menjadi vitamin D3.
Tapi ada resiko kanker kulit. Walaupun saya udah tanya sih sama ibu saya kan dokter kulit, gimana nih mah soal kanker kulit? Ya lebih sering resikonya pada pasien ini orang Kaukasia karena mereka Fitzpatrick skin type 1, 2. Kalau kita kan Indonesia 3, 4. Mudah-mudahan benar nih. Soalnya mama ada di sini nih, mama dengerin nih. Ya. Nah, jadi itu, jadi resiko kanker kulit di orang Indonesia tuh sebenarnya lebih rendah. Tapi tetap aja kan, resiko lebih rendah berarti tetap ada gitu. Nah, jadi mungkin kita juga bisa sedikit cari jalan tengah, misalnya jangan terlalu siang, toh masih bisa dapat juga dari sinar matahari jam 9, 9.30 misalnya. Lalu tentu intake kita ikannya ditambah dan bila perlu sudah ada suplementasi. Sekarang karena D3 sudah mulai booming, jadi sudah banyak farmasi di Indonesia juga yang mulai bikin vitamin ini. Jadi kita nggak perlu selalu beli di luar negeri. Gitu. Nah, setelah vitamin D3, kebetulan saya beruntung, saya pernah belajar tentang probiotik. Probiotik itu kan kalau orang luar negeri sering banget ya kalau breakfast tuh pasti ada yogurt. Dulu saya nggak ngerti sih, kenapa sih mereka suka banget yogurt, katanya bagus untuk pencernaan. Oke, tapi ternyata probiotik ini lebih dari sekedar bagus untuk pencernaan. Ya, ternyata probiotik atau kuman baik bahasa awamnya, dia itu menolong sistem imun kita. Ya, jadi sistem imun kita tuh di saluran cerna itu dari mulut sampai anus sampai ujung tuh sebenarnya dipenuhi dengan kuman baik yang berusaha menjaga dan berusaha berteman baik dengan sel-sel imun kita yang ada di situ. Kita dilindungin banget, karena di situ sistem imunnya tuh tinggi sekali. Karena apa? Kan kita sedikit-sedikit makan lah, kita minum, terkotor ya kan. Jadi kuman tuh masuk lewat mulut, lewat anus tuh banyak sekali. Ya, jadi kita sebenarnya dilindungin. Nah, temennya si sel imun kita nih probiotik. Ya, probiotik untungnya banyak sumber yang enak, menurut saya, yogurt itu ternyata oke juga, walaupun asam, mungkin nggak semua orang suka, tapi kan bisa ditambah dengan buah ya. Sekarang banyak sekali produksi-produksi dalam negeri untuk kombucha atau kefir, teh dikasih SCOBY ya namanya, terus nanti bisa apa? Dia akan di tehnya itu akan ada probiotiknya gitu. Nah ini udah banyak sekali sebenarnya yang jual, online banyak, di supermarket ada. Jadi kita nggak kekurangan sih sumber probiotik. Ada makanan-makanan juga, dan lucunya tempe itu salah satu yang terkenal mengandung banyak probiotik. Jadi monggo kalau suka makan tempe silahkan. Dan tentu sudah dibikin juga suplemen-suplemen. Dan banyak sih pasien yang nanya ke saya probiotik yang baik itu apa. Yang banyak saya baca adalah kalau kandungannya tinggi, bakteri baiknya tinggi, dan satu lagi jenis bakterinya banyak. Karena di usus kita itu sebenarnya jenis bakterinya banyak sekali. Jadi makin banyak jenis atau strain bakteri yang ada di suplemen itu, dikatakan itu makin bagus. Karena berarti makin cocok sama kita. Karena kita tuh banyak mengandung jenis bakteri itu banyak. Ya, jadi biasanya sekarang orang berlomba-lomba tuh untuk bikin. Dulu cuma satu jenis nih, misalnya cuma lactobacillus gitu. Terus naik nih, 2, 3, mulai sekarang ada yang sampai 24 strain bakteri juga ada, tapi sayangnya belum diproduksi di Indonesia. Ya, tapi jangan khawatir, sebenarnya sih nggak harus begitu. Badan manusia tuh bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, artnya banyak, cara untuk melengkapinya juga banyak. Jadi monggo aja sih, misalnya mau suplemen juga, mau makanannya juga, makan yogurt juga misalnya, itu bagus. Ya, untuk menambah probiotik di tubuh. Nah, ini hal-hal seperti ini nggak diajarin nih Mas di Jepang, Mas Ali. Aduh, jadi waktu itu, iya Jibakutai juga belajar sendiri nih. Ya, jadi di Jepang dikasihnya sel terapi aja. Nah, terus saya belajar tentang vitamin C. Nah, ini ya, jadi vitamin C ini ya ternyata banyak sekali gunanya juga. Tapi saya taruh di nomor 3 karena apa? Pathway-nya nggak langsung nih kalau ke sel imun. Dan yang menarik, basic-nya kita ngerti ya,
vitamin C itu bagus untuk imunitas. Oke, nih saya kasih sengaja nih gambar buah-buah yang banyak vitamin C-nya, nih paprika loh. Ini bukan pete ya, by the way, itu kayaknya sawi kecil deh, ya, atau labu. Nah, ini tomat. Jadi banyak kok yang ada di Indonesia, lemon ya, kiwi. Nah, sekarang kan orang-orang banyak yang panic buying tuh, jadi vitamin C tablet lagi banyak habis ya di pasaran. Tapi jangan khawatir, ini kan sumber-sumber alaminya juga banyak. Jadi bisa makan aja sumber aslinya. Dan yang menarik ini sebenarnya nih saya kotakin di bawah, ada penelitian dari Wuhan. Jadi mereka kan sudah berhasil mengatasi wabah COVID-19 ya. Nah, mereka mengeluarkan bahwa mereka melakukan suatu infus vitamin C high dose ke pasien-pasiennya. Cuman kan pada saat seperti ini untuk menuliskan jurnal tuh pasti sulit ya. Pertama, mereka mungkin juga baru selesai wabah. Jadi data itu masih akan diteruskan oleh mereka. Makanya mereka mengatakan mereka mengajukan ini sebagai clinical trial nasional mereka gitu ya. Jadi data itu mau ditambah, data itu masih harus diproses lagi, ditulis, lalu disubmit ke jurnal. Kalau medis itu seperti itu gitu. Pada saat disubmit tentu harus ada yang mereview apakah tulisan ini layak untuk dipublikasi atau tidak. Dan saat ini medis seluruh dunia pasti sedang susah payah nih sebenarnya. Jadi lebih mementingkan untuk treatmentnya dulu, pasiennya sembuh dulu, baru jurnal-jurnal akan publish lagi. Karena pengalaman kami juga saat ini publikasi kami banyak macet di review, banyak publikasi kami yang sebenarnya sudah diterima, reviewnya lama sekali, ya patut dimengerti lah kondisinya lagi seperti ini ya. Tapi vitamin C merupakan salah satu komponen yang dianggap sangat penting di dalam kita mencoba mengatasi wabah pandemi ini. Ya. Yang saya belajar lagi, ini dari negara lain lagi. Jadi waktu itu sempat keliling-keliling center kanker di banyak negara. Alhamdulillah mungkin karena saya seorang dokter, jadi banyak yang mempersilahkan saya masuk for free ke klinik-klinik itu, bahkan sampai masuk ke dapurnya untuk lihat makanan apa sih yang mereka kasih ke pasien, gitu. Pasien kanker waktu itu ya. Nah, jadi diajarkan bahwa kita sebaiknya menekan karbohidrat atau intake gula yang masuk ke badan kita. Nah, di sini nih ada gambar yang menarik nih. Setiap kali saya tanya pasien saya, Pak, wortel itu masuk karbohidrat, protein, atau lemak? Atau Bu, paprika itu masuk ke karbohidrat, protein, atau lemak? Semuanya pasti nggak bisa jawab. Tapi di gambar ini kan jelas terlihat ya, sayur-sayuran itu masuk ke dalam karbohidrat sebenarnya. Jadi mereka menghasilkan gula untuk tubuh kita, tapi gula apa? Gula yang kata awam dibilangnya gula baik. Kalau di sini aja di gambar ini kan kita bisa lihat ya, sepintas saja saya bisa lah bilang, ayo mana yang lebih baik dari simple carbs atau complex carbs. Yang lebih jahat yang mana, yang lebih baik yang mana. Ya jelas pasti orang nunjuknya yang sayur yang lebih baik kan. Jadi mereka nih ceritanya karbohidrat baik. Jadi kalau orangnya seperti saya yang bukan atlet, disuruh jogging juga males banget kadang-kadang, banyak duduk di klinik, saya rasa kompleks carbs yang menjadi intake karbohidrat saya sehari-hari cukup ya. Saya nggak perlu lagi sebenarnya menambahkan simple carbs terlalu banyak. Jadi saya suka bilang ke pasien-pasien, coba deh mulai dikurangin simple carbs-nya. Karena kalau nggak dibakar, dia numpuk di tubuh, dan alhasil apa? Bisa jadi pasiennya nanti jadi diabetes. Terus gula yang berlebih di tubuh kita itu membuat lemah sistem imun kita. Bahkan ini jurnal yang saya ambil nih malah tentang keganasan influenza virus dan dibandingkan dengan kalau kadar gula pasien itu tinggi atau rendah. Kalau tinggi itu namanya killer combination. Bahkan sampai begitu jurnal itu ya. Jadi kalau kita kena virus flu nih, virus flu bukan corona loh, virus flu aja. Kalau kita diabetes, gula kita tinggi, itu bisa mematikan.
Bayangin, karena sel imun kita tuh begitu lemah gitu pada saat kondisi di seluruh tubuh kita tuh gulanya tinggi. Menyeramkan ya sebenarnya. Jadi dikurangin aja sih. Ya bagus juga kan, menghindari dari diabetes juga. Tuh. Nah, terus itu cara yang alamiah ya, yang bisa dikatakan apa yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Nah, waktu itu apa sih sebenarnya yang dilakukan ke ibu saya tuh di Jepang? Ibu saya kan diambil darahnya nih, lalu diambil sel imunnya. Yang diambil yang ini nih, yang saya unguin. T-cell, NK cell, NKT cell. Dengan teknik tertentu, si tiga ini dipisahkan dari teman-temannya yang lain, lalu diaktifkan dan diperbanyak, lalu dikembalikan ke ibu saya melalui infus. Nah, ini balik lagi ke gambar yang tadi, ya. Jadi yang sisi yang ini nih, ya, T-cell, NKT, sama NK cell nih yang diambil, ya. Dua diantaranya yang high potensi. T-cell nih hebat banget karena dia itu daya serangnya hebat sekali, sayangnya dia masih bisa ditipu sama sel kanker. Sel kanker tuh lucu juga, unik juga, mereka pinter banget. Kalau udah ditembak, mereka lihat temennya mati, yang selamat tuh bisa mengubah diri. Gitu. T-selnya suka kehilangan jejak nih. Nah, yang membantu, yang ngejar biasanya NK selnya tuh. Itu nanti, ya, yang ngejar yang berubah-berubah sifat itu gitu. Jadi kombinasi itu penting, ya. Nah, caranya gimana? Waktu itu yang dilakukan adalah ibu saya diambil darahnya, ya, lalu diproses. Kenapa sekarang kami tahu? Karena di tengah-tengah pengobatan ibu saya itu jujur saya ambruk secara mental dan keuangan. Sebenarnya Jepang mahal sekali gitu, dan ya dengan yennya, dengan hotelnya yang luar biasa mahal, makanannya. Ya, jadi bolak-balik ke sana 7 kali itu sangat berat lah untuk orang Indonesia yang mungkin ya menengah-menengah kayak kami gini gitu. Ya, jadi waktu itu saya sampai nazar, ih kalau bener nih ibu saya sembuh, saya ngomong gitu, ini aja, spontan aja. Ya Allah, kalau ibu saya bener-bener sembuh nih, berkat ini, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya sepele banget gitu kelihatannya ya, cuman ambil darah, dibiak, tahu aja kan gitu kan, dibiak dimasukin lagi. Udah gitu aja, nanti ambil darah lagi, dibiak lagi, dimasukin lagi gitu. Masa sih bisa sembuh gitu kan, pikiran kita kan gitu. Nah, kalau benar-benar sembuh nih, saya beli deh teknologinya, saya bilang. Saya beli, saya murahin. Jadi itu jadi nazar waktu itu. Ya, alhamdulillahnya nazar itu harus dibayar, sehingga akhirnya saya tahu bahwa ternyata tidak semudah itu bikinnya. Jadi luar biasa deh perjuangan tim lab saya mau tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak, kalian luar biasa perjuangannya. Ya, jadi setelah darah diambil, harus dipisah, ini namanya PBMC, lalu yang tengah ini yang putih-putih itu diambil, nggak boleh goyang, itu susahnya setengah mati juga, ya. Lalu diaktifkan sel-selnya, lalu dibiak, dan biaknya tuh benar-benar harus diikutin day by day. Jadi kalau dia membiaknya lambat, nanti mediumnya kasihnya sedikit, makanannya sedikit, nanti kok banyak, harus dipikirin, dia nggak boleh desek-desekan gitu. Sel itu kayak manusia sih, dia kan benda hidup ya, jadi dia nggak suka desek-desekan, dia nggak suka kelaparan, dia nggak suka kedinginan, dia nggak suka kepanasan. Jadi harus dilihat day by day. Paling bisa ditinggal 2-3 hari sih. Tapi benar-benar untuk menghasilkan suatu hasil akhir produk lah yang diinfuskan ke pasien tuh luar biasa sih sulitnya. Ya. Berbeda malah dengan stem cell, kalau bisa dibandingkan saya rasa ini sih jauh lah di atas itu tingkat kesulitannya ya. Tapi alhamdulillah ini yang membuat saya harus bayar nazar nih. Mama masih gelantungan di Monas. Masih ada di sini nih. Mama ada nggak nih? Ada nih tadi. Halo Ma, di chat nulis dong. Ya, nah ini teman-teman Mama. Ada semua. Ya, jadi inilah yang membuat si imun sel terapi itu harus ditarik ke Indonesia, ya, dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar juga bahwa sistem di badan kita ini rumit banget,
nggak mungkin rasanya kalau kita hanya mempercayai satu modalitas untuk sehat. Ya, jadi misalnya saya minum vitamin C banyak-banyak, saya nggak kanker gitu. Atau saya minum D3 sebanyak mungkin deh sampai kaku-kaku kalau perlu badan saya supaya saya nggak kena COVID gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Kita harus melihat badan kita tuh sebagai the whole system, ya. Jadi dari setiap titik yang kita bisa coba deh diperkuat sel imunnya, dan saya rasa kita juga sebenarnya nggak perlu terlalu takut sih kalau sistem imun kita baik. Harusnya secara teori badan kita bisa kok, sanggup kok ngelawan virus, sel kanker, bakteri, jamur yang bertebaran sebenarnya di udara. Ya, jangan lupa loh, saya bukan nakut-nakutin, Indonesia itu juga sangat tinggi tingkat TBC-nya. Ya, jadi kita nggak perlu mikir cuman, aduh saya nggak mau ketularan COVID gitu. Nah, begitu wabahnya reda, jangan lupa ngomong juga, saya nggak mau ketularan TBC gitu. Jadi sel imun saya harus bagus gitu ya. Oke, ini kayaknya slide terakhir. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dok, suara saya masih terdengar? Nah, teman-teman semua kedengaran suara saya? Jelas. Oke, Dok, terima kasih banyak nih. Thank you so much udah sharing, dan ini juga termasuk sharing yang sifatnya dari perjalanan pribadi juga gitu ya. Dan saya mau mulai sebelum nanti teman-teman sudah ada yang tanya sebetulnya nih, saya lihat tadi di bawah nih sudah ada 2 pertanyaan. Saya mau follow up sedikit dulu, Dok. Jadi kalau dari pengalaman dokter setelah dengan mama juga itu, dengan ibu dokter itu sampai berapa kali sampai akhirnya sembuh itu, Dok? Harus melakukan proses seperti tadi, dibiarkan kembali, dimasukkan kembali, ambil darah lagi, itu sampai berapa kali, berapa lama prosesnya, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Ya, mama saya cukup beruntung sebenarnya karena kankernya itu pada titik itu masih bisa dioperasi, Mas. Ada kanker pada stadium-stadium lanjut biasanya itu bahkan udah nggak bisa lagi dioperasi, udah lengket gitu. Ya, jadi mama saya waktu itu stadium 2 masih mobile gitu, ususnya masih terbatas gitu kankernya. Jadi masih bisa dioperasi. Jadi kesannya gini, seakan-akan gini, ini teroris udah gede banget nih, sampai mama saya kena kanker stadium 2B gitu. Tapi markas pentagonnya tuh masih bisa dibom, masih bisa dikepung, dioperasi ini dibuang gitu. Ya. Jadi tinggal anak-anak sebarnya kan. Kecuali kalau misalnya stadium 4 kan ibaratnya markas pentagonnya udah di mana-mana kali, ada di hati, di usus, di otak, jangan-jangan. Kok ini markas pentagonnya cuma 1 dan berhasil dibuang. Sisa anak sebar lah, kecil-kecil di pembuluh darah gitu. Yang mungkin kalau nggak kita atasi, dia masih bisa bikin markas di tempat lain. Kan takutnya kan gitu. Kankernya tumbuh lagi tuh maksudnya si sisa terorisnya masih bisa bikin markas. Nah ini yang ditembak kan pakai si imun sel terapi itu. Jadi alhamdulillah kami waktu itu cukup 6 kali. Dan itu adalah standar minimalnya Jepang sih untuk memberikan ke pasien yang dikatakan kanker akut gitu, yang lagi menderita kanker. 6 sampai 10 kali mereka bilang. Tapi pada perjalanannya lalu kan kami didampingi terus oleh mereka ya, belum dilepas gitu karena kan dianggap partner. Jadi oleh pihak Jepang dinyatakan sih, ini kan sebenarnya terapi autologus alias berasal dari tubuh pasien sendiri. Jadi tingkat keamanannya sangat tinggi. Jadi menurut mereka, sebenarnya pasien kamu kalau mau melakukan 20 kali, 30 kali, dipersilahkan aja, nggak akan ada bahayanya. Terus saya bilang, bahayanya di kantong kali ya, saya bilang gitu. Ya logika aja deh, ya kan? Maksudnya tega nggak sih ya? Makanya kenapa saya selalu bilang, saya selalu ajarin pasien saya, jangan menyerah di satu modalitas ini yang paling mahal. Yang murah kan banyak tuh, makan aja paprika. Gitu. Atau diet low karbo, ya kan? Maksudnya ada yang lebih murah kok gitu. Sayang kalau
aduh sedikit-sedikit kita menyerah sama yang mahal aja. Jangan deh. Yo, badan kita pinter kok. Dibantu. Dibantu Untuk juga teman-teman kalau ada banyak yang pertanyaan tadi ada bisa. dari Nih Mas, ini udah Inap banyak nih ini, pertanyaannya. Perlu dijawab silakan nggak nih? pertanyaan dong, jangan ditulis di kolom chat tapi di bawah di bagian question. Oh, sudah banyak nih. Untuk teman-teman yang suaranya agak hilang, mungkin bisa Iya, reconnect ini kembali seperti dari kebetulan connection terlihat internet dari oleh saya. ruangan masing-masing. Saya Ini mau dari cross check Tanjung. dengan yang hadir di sini, suara saya terdengar jelas nggak dan suara Dokter Karina terdengar jelas? Jelas ya. Jadi kalau yang suaranya agak hilang-hilang, silakan reconnect. Ya, hilang. Ya. Nah, ini sayangnya teknik ini nih belum bisa untuk leukemia nih. Karena apa? Kan sel imun itu adalah bagian dari sel darah. Ya kan? Di darah kita tuh ada macam-macam nih, ada sel darah merah, sel darah putih, ada sel darah putihnya aja macamnya banyak banget tuh, monosit, ya kan? Neutrofil, limfosit, ya segala macam deh. Pokoknya kayak campur aduk lah di dalam situ di darah. Nah, pada orang-orang yang leukemia, darahnya tuh biasanya ada yang tinggi sekali tuh. Biasanya misalnya leukositnya gitu ya, tinggi sekali sampai dia mengacaukan. Kita nggak tahu lagi nih di tengah kerumunan sel darah itu NK selnya, T selnya yang mana sih? Ada sih mereka, tapi jadi ngumpet gitu kan, karena banyak sekali. Nah itu, belum ada teknologi yang begitu bagus untuk bisa mensortir gitu mereka. Ada alatnya, sudah mulai dibikin, tapi luar biasa mahal, jadi belum visible untuk dilakukan, dan jujur saya belum pernah nyoba, karena biayanya yang sangat tinggi itu. Jadi saya nggak tahu sih, segimana hebat sebenarnya alat itu bisa menangkap-nangkap si T-cell dan NK cell itu. Kelihatannya sih belum terlalu bagus, karena terbukti belum banyak dibuat lagi setelah itu. Jadi bisa dibilang bahwa ini kurang cocok untuk leukemia. Dan ini ada yang nanya tentang stem cell ya bisa untuk autoimun, ya. Terus mekanisme vitamin D3 dan probiotik itu sebenarnya ada di jurnal yang tadi saya kasih. Kalau mekanisme vitamin D-nya itu dia ada di lingkup pathway dari sel imun. Dia bahasa awamnya gini, dia ngilik-ngilik sel T untuk bekerja. Gitu. Kalau probiotik dia mirip-mirip, nggak langsung seperti itu, tapi dia temenan dan dia merangsang sel imun kita untuk bisa mendeteksi ada lawan. Kalau vitamin D3 dia ngilik-ngilik sel imunnya biasanya gitu. Ya. Nah, itu untuk anti aging nih kelihatannya. Ada yang nanya untuk keloid, sayangnya imun sel ini belum spesifik ya untuk keloid. Keloid kayaknya lebih banyak treatment manual dengan pressure, dengan suntik, kortikosteroid, hal-hal seperti itu sih, dengan laser yang baru, ya, dengan elektroporasi dikombinasi kortikosteroid juga itu salah satu yang terbaru. Ya. Probiotik, saya nggak mengeluarkan merek di sini karena saya memberikan dasar teorinya aja bahwa vitamin D3 kelihatannya untuk orang Indonesia yang saya udah cek lebih dari 1.000 orang, rendah banget. Mungkin harus di atas 2.000 ya untuk yang dewasa. Kalau untuk suplementasi, mungkin bila belum berani pun minum yang 1.000 tiap hari, 1.000 unit. Kalau berani 2.000 sih saya yakin lebih cepat naiknya. Berani 5.000 lebih cepat lagi. Gitu. Dan sampai terbukti sampai 10.000 ada seorang pejabat badannya tinggi besar, bekas pejabat tertinggi Jakarta, kayaknya semua tahu deh, beliau minumnya 10.000 tuh, badannya tinggi besar soalnya, tuh lumayan cepet tuh naiknya D3-nya. Mungkin dalam hitungan di bawah 6 bulan beliau melaporkan ke saya sudah naik kadar vitamin D3 darahnya. Probiotik, tadi saya sudah ceritakan sedikit, makin banyak strain bakterinya secara teori makin bagus. Yang di Indonesia sepertinya ready yang 6 strain sih, di luar negeri ada yang sampai 24 betul. Atau 26 gitu. Karena kadang mungkin sih benar asal kalau cocok aja ya. Di mana-mana kan kalau berobat yang penting cocok ya, Mas ya. Gimana Mas Ali? Setuju nggak? One size fits all juga kan akhirnya pengobatannya gitu.
harus coba-coba juga ya, walaupun teori dasarnya diberikan, tapi pada kenyataannya sih nantinya kalau bisa ya trial and error. Semoga trial dan tidak error sih. Harusnya sih kalau produk yang bagus nggak banyak errornya. Reviewnya bisa dibaca. Alhamdulillah sekarang internet dan ya pencari seperti Google itu luar biasa ya menurut saya. Bisa review-review dari berbagai obat, berbagai probiotik bisa dibaca dulu sebelum diminum gitu. Nah, ini ada yang nanya kalau di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, mengedukasi pasien tentang makanan-makanan yang sulit ditemui. Pada dasarnya ya, hampir semua buah dan sayur mengandung vitamin C kok. Tadi yang tergambar itu vitamin C-nya lebih tinggi aja dibanding yang lain. Tapi bukan berarti kan harus makannya itu. Makan aja apa yang ada. Ada apa jenis cabai tertentu atau Terus enggak? jangan lupa kombinasi sayur dan buah. Jeruk juga banyak vitamin C-nya. Kalau nggak punya stroberi, ya nggak usah dipaksa gitu. Cabai, by the way, cabai juga banyak loh vitamin C-nya. Okay. Mama saya tuh setuju tuh pasti. Mama saya suka banget cabai, jadi beliau nggak tahu saya belum sampai situ bacanya. Tapi waktu kami tahu bahwa vitamin C itu cabai itu mengandung banyak vitamin C, mama saya girang banget. Ya. Terus kalau probiotik sebenarnya banyak itu tadi tempe gitu ya. Kita makan salad sayur mentah juga dapat sebenarnya. Vitamin D berjemur aja gratis mataharinya. Ya kan? Banyak kok, banyak hal-hal yang bisa disederhanakan menurut saya. Nggak melulu harus yang canggih, yang mewah, yang mahal, nggak perlu. Kalau ada itu. Iya. Oh, dengan stem cell bukan dengan imun sel terapi ya? Oke. Ya, ya itu tadi yang saya jawab itu bahwa autoimun itu bisa pakai stem cell. Bisa dengan stem cell dia, bukan yang dengan imun sel terapi. Nah ini soal bukan. Jadi sel di tubuh kita kan banyak. Jadi pilihlah dia berdasarkan kita perlunya untuk apa. Sekarang udah mulai banyak kan penemuan gitu. Kalau perlunya stem cell ya kita ambil stem cellnya. Kalau perlunya sel imun ya kita ambil sel imunnya. Nanti ada banyak lagi sih sebenarnya di luar negeri terutama kita mungkin sedikit ketinggalan ya dari sisi research. Tapi kalau ikut seminar sel di luar negeri itu sampai pusing karena banyak banget sel-sel yang sebenarnya bisa kita ambil, kita pergunakan untuk orang itu, kita biak dulu gitu tuh banyak sekali. Luar biasa deh sebenarnya. Cuman ya mungkin pelan-pelan researcher kita pasti akan berhasil juga lah, bisa juga. Terapi glukoma. Iya. Atau perlu stem cell. Oke. Ya. Glaukoma kalau teorinya saya sendiri tim kami belum banyak pasiennya ya, ada 1-2 glaukoma dengan stem cell. Tapi tingkat keberhasilannya kami belum bisa katakan bagus atau tidaknya karena experience-nya belum banyak sih, jam terbangnya untuk glaukoma belum banyak. Tapi secara teori bisa dengan stem cell. Paling banyak gitu ya. Iya, karena biar gimana kita harus ngomong kalau sudah banyak experience-nya kan, dan kita laporkan gitu. Yang terbanyak masih diabetes nih. Angka tertinggi pasien yang terapi stem cell itu diabetes. Teman-teman sudah. Iya, paling banyak diikuti oleh stroke ya. Dan osteoartritis. Diabetes, stroke, osteoartritis, dan anti-aging. Ada pertanyaan yang berbeda-beda juga. Ini lihat selanjutnya soal herd immunity nih dok, dari Beatrix. Dok, kalau herd immunity itu apa ya? Gimana penjelasan yang lebih simpel? Kalau banyak pertanyaan berarti ngerti apa ngerti?
Mudah-mudahan ngerti ya. Aduh, ampun. Saya bukan jagoannya nih. Iya, saya tuh baca juga sih, saya baca dengan susah payah, kebetulan saya juga bukan ini, ahli di bidang imunologi, tapi waktu itu saya berusaha baca, saya berusaha cari jurnal, yang dimaksud adalah bahwa, eee, kalau kita mengalami wabah nih, seperti sekarang ya, pada dasarnya kan kalau kita mau sedikit aja tenang ya, bukan santai, maaf, tenang sedikit, sebenarnya kan kasus yang berat itu kan nggak sebanyak kasus yang ringan sedang, dan itu statistiknya udah keluar loh. Statistiknya udah pernah dikeluarkan oleh WHO bahwa sebenarnya yang ringan sedang itu lebih banyak dibanding yang kasus berat. Nah, jadi kan PR-nya 2 tuh, gimana caranya yang berat itu sembuh, itu 1. Yang kedua, bagaimana caranya jangan sampai banyak yang berat, kan gitu kan. Jadi kesimpulannya sebenarnya kata kasarnya tuh kena nggak apa-apa, gitu kan, asal ringan. Kan jadi begitu sebenarnya, karena pada wabah pandemi ini mau nggak mau kita berharap bahwa mungkin nih kita terpapar ya, bukan terserang ya, kita terpapar terus badan kita membentuk suatu pertahanan yang namanya antibodi. Jadi badan kita nih kalau diserang, dia bikin antibodi namanya. Dia bikin perlawanan tuh. Dan antibodi itu direkam oleh badan kita. Jadi kalau kita diserang lagi oleh benda yang sama, badan kita akan bereaksi lebih cepat karena udah ada antinya. Itu prinsip dasarnya vaksin kan. Kenapa sih bayi-bayi itu divaksin? Supaya ada antibodi. Terhadap apa? Terhadap TBC misalnya. Jadi dia nggak gampang kena TBC kan. Kalau ada kuman TBC iseng-iseng jalan dan masuk, badan kita langsung ini nih musuh nih, langsung dihantam sama dia karena dia sudah pernah mengingat mengenai tameng pertahanan terhadap TBC itu gitu. Kalau belum pernah terpapar susah kan, pakai dikenali dulu, pakai dilihat dulu, ini kelemahannya apa sih ini musuh saya nih, nanti dia udah ketonjok duluan gitu ya. Jadi kita berharap kita punya antibodi. Nah, makin banyak populasi yang punya antibodi, disitulah dianggap wabah itu selesai. Kita kan ya, jadi bukan orang keserang dan dia kena berat lalu meninggal. Misalnya, bukan itu, kalau gitu. Tapi bahwa mungkin orang kena, yang ringan tapi dia nggak ada gejala, gitu kan. Tapi kan kita dan dia sudah punya antibodi, yang ringan jadi dia nggak apa-apa. Nah itu rupanya yang dimaksud dengan herd immunity. Iya. Kalau imun kita kuat, iya. Iya, nah makanya, daripada nebak-nebak kan mendingan perkuat aja dulu ya kan. Saya jujur karena, masih kerja di klinik dan masih menangani pasien-pasien walaupun klinik saya bukan untuk Covid ya, tapi siapa sih yang bisa sebenarnya memastikan bahwa saya itu nggak pernah terpapar gitu dari pasien atau ya kan, karena kan orang kan beraneka ragam yang masuk kan. Walaupun dia datang kesannya, tenang-tenang, saya cuman kayak pegel-pegel aja Dok, saya mau suntik vitamin C misalnya gitu kan ada aja kan. Ya pegel-pegelnya itu jangan-jangan Covid, gejala ringan. Nah jadi saya berpikir waktu itu kan, daripada saya parno tiap hari saya tutup klinik saya, yang harusnya bisa menolong banyak orang, gitu kan, kenapa enggak sih kita tetap jalan, saya bilang ke tim saya, ya tapi kita semua harus melindungi diri. Tentunya dengan APD ya, alat pelindung diri ya juga. Dan saya bilang, saya bercanda, dan SPD, sel pelindung diri, jangan lupa. Jadi sekarang tuh cemilan-cemilan yang banyak gula tuh dibuang semua dulu deh saya bilang. Nyemilnya sekarang buah, banyak air putih. Ya, terus pada jam-jam tertentu nanti berjemur dulu gitu di luar. Vitamin D3 disediain. Ya, jadi ada double protektor ya. Jangan cuman berpikir bahwa oh iya saya pakai masker. Now I'm okay gitu. Oh jangan. Jangan coba-coba. Ya, tingkatin juga sel imunnya. Jadi APD dan SPD.
di sel fasilitas pelindung kesehatan diri. seperti rumah sakit dan puskesmas tadi Setuju ya Mas? untuk APD dan mengedukasi SPD. pasien tentang Hmm. makanan-makanan yang sulit ditemui di daerah seperti paprika, kiwi dan lain-lain. Apakah semuanya tadi harus ada seperti vitamin C, probiotik, vitamin D? Tadi, hmm? Kalau karena ya karena cabai tadi untuk Ya, vitamin C juga tinggi ya. Hmm. ya, ya gimana tuh? Hmm. Ya, jadi gimana tuh tadi Mas? Keputusan kita makan cabai ya Mas? Ini nih tadi ada di chat bagus nih. Iya, ini ada yang Pak Denny ya, jambu kristal rich with vitamin C. Itu saya juga setuju tuh. Jambu kristal nih favorit mama saya nih salah satunya. Ya, semua sayur dan buah itu banyak vitamin dan mineralnya ya. Jadi tolong jangan lupa deh orang Indonesia nih kadang-kadang saya gemes juga. Lebih senang makanan instan dibanding sayur dan buah. Jadi pola hidup sehat memang mesti digalakkan lagi sih. Ya, preventif, Kalau kata jangan Gus nunggu Mas, orang sakit, bilang tanah kita terus tanah kita surga. gabrek gerabak gerubuk nyari obatnya Iya, apa, ada apa-apa import-import jadi. dari luar negeri, kita lupa tuh preventif-preventif hal kecil. Aduh, Indonesia nih tanahnya ya dilempar apa aja tumbuh loh, Mas. Mas pernah nyoba nggak? Mas punya tanah nggak tuh di luar rumahnya? Mas makan apa gitu ya, cabe tuh Mas lempar tuh di halaman. Ya, iya betul, betul banget, saya setuju. Iya, iya, jadi makan aja apa terus lempar keluar tuh pepaya gitu. Besok juga tumbuh tuh. Minggu depan juga tumbuh bibit pohon. Jadi luar biasa banyak. Jadi sayang banget ya kalau nggak Dok, tadi ini dimanfaatkan dengan ada baik. follow up deh dokter. Sayang Saya sih lihat di menurut banyak saya. questions Kenapa ini. sih mesti sedikit-sedikit Tadi nyari follow up suplemen dari dari luar Mbak negeri Nurina gitu. ini. Di buahnya aja ada di Tadi yang sini. Ya kan? Biji spondyloartropati tadi anggur dijadiin suplemen. kalau Kita bisa lepeh-lepeh tuh kita ya buang-buang harus di kemana ya? Dia Indonesia. bilang eh, kalau Jangan-jangan bisa itu diobati di luar saya negeri harus kemana setelah dikumpulin ini? tuh Mungkin saya jadi sudah hopeless dengan vitamin. beberapa pengobatan di Gawat. beberapa rumah sakit. Gitu. Mungkin dari dokter ada saran? Ya, jawabannya stempel ya. Autoimun soalnya. Konsultasi dulu, konsultasi sama tim-tim yang bisa stem cell tuh ada sebenarnya cukup banyak. Ini ada lewat nih barusan Prof Ismail nih dari RSCM. Jadi itu bisa RSCM bisa Hayandra KB itu kliniknya namanya Unistem ada di Rawamangun. Lalu ada kalau tidak di Jakarta ada di Solo dengan Dokter Indah. Nama labnya Dermama. Ada kliniknya juga. Di Jakarta Ini selain saya Hayandra, kami, oh, tim Kalbe, ada juga timnya Dr. Purwati, Asia Stem oke, Cell oke. Center. Mudah-mudahan Jadi menjawab tadi lumayan Mbak banyak. Nurina. Kalau di Jakarta sih lumayan deh, alhamdulillah ya agak banyak. Kan cukup mudah tuh RSCM, Kalbe, Hayandra, Asia Stem Cell Center gitu. Di Jawa ada Solo. Nah, terus saya bingung nih yang lain kalau di luar Pulau Jawa, iya mau nggak mau kali harus konsultasi ke sini ya. Mm-mm. Iya, tapi sensusnya udah cukup banyak kok. Bukan Apa? kami satu-satunya di Indonesia, enggak. Dan bisa dicari di internet juga, lab-lab yang sudah berizin. Oh, ada 12 rumah Oke, sakit yang thank you dok. ditunjuk oleh pemerintah untuk sanggup juga melayani sel terapi, termasuk stem cell. Ada Oke, RSCM, Sutomo, Hasan saya lanjut Sadikin, pertanyaan selanjutnya dok. Sorry, RSPAD, silakan silakan. Saya mana pikir lagi tadi ya? udah selesai. Sorry, Lupa. silakan. Kenapa dok? Persahabatan. Iya, Fatmawati. Iya, jadi banyak Oh, kok. Ada 12 di boleh dong. internet banyak. Itu informasinya beredar semua di situ. Ya. Pokoknya 12 rumah sakit. Ya, yang ditunjuk pemerintah untuk bisa sel terapi itu. Banyak kok, sekarang mulai banyak. Iya. Kalau merek-merek, merek, merek, enggak ini saya boleh jawab guru saya nggak nih, Prof? Kalau untuk leukemi memang secara teori kalau bisa mendapatkan T-cell-nya
Di luar negeri sudah ada teknologi CAR T-cell, itu sangat baik untuk leukemia, sayangnya efek sampingnya juga luar biasa besar. Jadi pernah beberapa kali tim kami mengadakan diskusi dengan pihak luar negeri, ditawarkan untuk bisa CAR T-cell ya, tapi setelah melihat efek sampingnya luar biasa sampai kematian, kami mundur. Jadi teknologinya sulit sekali, mahal sekali, dan masih, ya itu, resikonya masih terlalu besar. Kami memutuskan untuk tunggu lah sampai teknologi itu lebih stabil, tapi mungkin Prof karena berada di rumah sakit pendidikan mungkin bisa mulai duluan Prof, karena teknologi itu kan sebenarnya bisa kita belajar, kita bisa kerjakan manual, ya apapun kultur itu akan lebih murah tapi lebih susah. Atau bisa dengan mesin. Tuh, jadi sel terapi itu lucu juga sih, seperti bikin mie. Ada kayak kita kerja di dapur, kita bikin mie Jawa gitu. Atau kalau misalnya kita mau, udahlah gampang dan pasti enak, mie instan aja misalnya gitu bisa juga. Cuman kan ya lebih mahal mungkin ya, atau ada alat khusus gitu. Tapi kalau untuk leukemia saat ini sih CAR T-cell jawabannya. Ngambil T-cellnya itu sih yang saya nggak yakin tuh pakai apa ya, pakai sorting gitu, mahal sekali tuh. Setahu saya masih sangat mahal. Tapi saya berharap sih sebenarnya di bawah itu masih ada untuk leukemia, masih ada transplant sum-sum tulang. Percobaan yang Dan itu juga belum dikembangkan di bisa Indonesia, atau masih tidaknya bisa. juga gitu ya. Banyak sih. Ya. Ini lucu juga sih, akhirnya melenceng kemana-mana, tapi sebenarnya teknologi medis itu luas sekali dan banyak sekali yang belum bisa kita tarik semua, belum bisa dikembangkan semua, padahal pasiennya luar biasa banyak di Indonesia. Karena ya sebenarnya sih kalau sudah banyak teknologi yang clinical trial fase safety-nya udah lewat sih mereka di luar negeri ya. Cuman abis itu kan untuk narik teknologi itu ke negara kita tuh nggak murah sih. Memang salah satu kendala kita adalah biaya research di negara kita tuh termasuk yang paling rendah. Yang paling tinggi di dunia tuh Finland. Jadi berbahagialah researcher di Finlandia itu, mana orangnya nggak banyak lagi, hibahnya tinggi. Nah jadi penelitian tuh bisa banyak sekali dan macam-macam, mau yang paling mahal, paling murah bisa juga. Gitu. Ya, kalau Indonesia tuh sulitnya masih di biaya research. Kalau otaknya nggak kalah, sama sekali nggak kalah, menang malah orang Indonesia di luar negeri. Kepalanya pinter-pinter. Oh iya, bocoran sedikit, Mas Ali tahu nggak? Yang bikin vaksin di Belanda itu orang Indonesia, kepala tim pembuatan vaksin corona COVID di Belanda. Di perusahaan farmasi besar banget deh seluruh dunia kayaknya tahu. Itu teman saya, orang Indonesia. Biar publik tahu. Cewek. Iya, teman sekelas saya SMA. Jadi saya bangga banget. Aduh, mudah-mudahan teman saya ada yang denger nyampein ke dia ya. Saya bangga banget bahwa itu orang Indonesia pimpinan proyeknya. Kan luar biasa. Makanya kan saya bilang orang Indonesia tuh pinter-pinter. Cuman itulah riset-risetnya tuh. Thank you Dok. Saya coba bantu untuk meneruskan infonya nanti ke mungkin dari network. Risetnya ini loh, risetnya tuh biayanya kan mahal ya. Jadi tolong deh, ada pejabat nggak nih yang nonton? Tolong dong Pak, Bu, dibantu. Jam 8.44. Siapa tahu dia nonton. Saya memastikan gitu kan buat kepentingan khalayak ramai, bukan buat kita sendiri ya. Itu tadi itu ada pertanyaan dari dokter Titi Sadianti. Assalamualaikum. Saya SVF 2 tahun lalu dan sekarang lumayan rutin PRP tiap bulannya. Kalau ingin sel terapi apa bisa juga? Ya. Ya, maaf. Ya. Oke. Thank you, Dok. Selanjutnya nih ICT sih pada dasarnya memang digunakan ya, si sel imun itu digunakan nggak hanya untuk pasien yang sudah kanker sih, malah di luar negeri dibilangnya masuk ke anti aging.
Karena anti-aging tuh sebenarnya termasuk pencegahan kanker. Jadi bisa. Kalau jawaban ditanya bisa atau tidak sih bisa. Oh, I see. Ya. Nah, saya nggak tahu. Soalnya kefir itu kan bukan obat ya. Kita tahu dosis biasanya untuk obat. Kalau untuk suplemen-suplemen atau Ini minuman-minuman selanjutnya seperti kefir dari Dokter kombucha, biasanya Magdalena sih Leni. hanya tergantung pembuatnya aja, dia akan nulis di Dok, situ. pertanyaan, Misalnya kayak autolog terapi ini setengah apa bisa botol, untuk semua tapi sakit kamu harus autoimun? habisin ya 7 hari, misalnya gitu. Tadi Iya, nggak bisa diukur sih, itu bukan obat soalnya, jadi nggak ada dosisnya. Kalau enak minum aja, yang banyak. Oh enggak, autolog itu artinya terapi dari badan sendiri. Nah, terapi dari badan sendiri, selnya yang diambil apa nih? Jadi, kalau untuk autoimun, dia pakai stem cell. Kan dia untuk jadi stem cell itu dia kalau saya makanan awamkan yang dia tuh bahan seperti pengawet MSG dan tukang, sejenisnya juga seperti punya pengaruh langsung pada stabilisator imunitas gitu. kita kah? Kalau yang imun sel terapi, si NK, T-cell itu TNI, dia bagian bunuh-bunuhan. Ya, jadi kalau ada yang tidak seimbang atau perlu dibangun, itu stem cell. Meningkatkan resiko kanker. Jujur saya nggak tahu nih, saya belum pernah baca. Yang pernah saya baca adalah mereka dari, itu Mbak Yuni bisa nih. menyebabkan Apakah ada kanker. pemeriksaan untuk Tapi itu mengetahui juga, imun tubuh maksudnya saya yang buruk? nggak bener-bener baca bahwa, oh iya kalau bahan pengawet kita makan sekian pasti jadi Atau kanker yang baik sekian. Nggak, mungkin kan juga lah ya. di badan kita kan rumit banget. Jadi pasti multifaktor. Tapi meningkatkan risiko kanker. Kalau imunitas kita jadi kalau imunitas kita jadi lemah atau enggak, saya belum pernah baca sih tentang hal ini. Ya. Nah, sebenarnya ya agak apesnya adalah, ya, apes juga sih, taunya belakangan. Jadi saya baru paham bahwa pertama tentu kita lihat orangnya dulu ya. Apapun yang terjadi kita menilai orang tuh pasti dari klinis, kita lihat gitu, terus kita tanya-tanya, sering sakit nggak sih gitu kan. Kalau misalnya perubahan cuaca, orang lain misalnya nggak sakit, kamu sakit nggak sih? Kalau dia jawab, aduh saya sakit dok tiap bulan, ya imunnya jelek, udah gitu aja kira-kira gitu kan. Ya, atau misalnya kita cari-cari lagi, ternyata dia alergi debu, sementara rumahnya banyak debu. Jadi, ya, jadi kita harus pilah-pilah dulu nih. Tapi kalau mau objektif, pertanyaan ini kan mungkin maksudnya untuk objektivitas ya. Kalau mau objektif, sel imun kita tuh banyak atau enggak, aktif atau enggak. Sayangnya itu harus dibiak dulu, baru ketahuan. Jadi biak seakan-akan mau terapi ICT itu, imun sel. Nah, itu lucunya saya baru tahu waktu habis ibu saya treatment kan, terus saya pikir saya treatment juga lah ya gitu kan. Karena kan ada gen kanker nih ceritanya berarti di keluarga saya. Terus saya treatment, darah saya diambil kan, terus dibiak kan sel imunnya tuh NK T-cell. Jelek banget sel imun saya. Sampai profesornya dari Jepang nelfon saya, nelfon loh, bukan WhatsApp, bukan email. Beliau nelfon saya. Bisa memicu Dan beliau gitu tuh nanya, Karina kamu pernah periksa nggak sih? Kayaknya kamu kanker deh, kalau dia gitu. Saya bilang balik, saya bilang. Jadi jelek sekali, tapi baru ketahuannya saat dia. Jadi mungkin karena stres sih. Stresor kan juga menurunkan sel imun. Jadi di saat yang bersamaan dengan mama kena kanker kan saya juga lagi sekolah. Jadi stresornya double. Selanjutnya dok, ini dari Truli sama Mbak Yuni ini saya langsung Iya, hubungin ternyata satu. kelihatan banget jumlah sel saya jelek banget. Padahal kan relatif ya umurnya belum tua-tua amat. Jadi kayak aduh gitu. Ya sayangnya harus ketahuannya pas sudah dibiak dan biakinnya cukup mahal ya. Jadi kayaknya kalau untuk periksa sayang deh.
nggak worthy gitu, nggak sebanding. Ya. Tante Truli ini ada di Kroasia loh. Iya. Parkinson, insya Allah dia memang salah satu indikasi untuk terapi stem cell. Tapi pengalaman tim saya, kebetulan kan ada dokter syaraf juga di tim kami, Parkinson itu cukup rumit ya dibanding demensia dan Alzheimer, malah Parkinson itu cukup sulit. Menurut saya termasuk salah satu kasus neurologi yang cukup sulit, walaupun tim bedah plastiknya ngambil lemaknya bisa bagus, tim labnya bisa memproduksi stem cell-nya dengan bagus juga, tapi ternyata Parkinson itu nggak segitu gampang gitu bisa ditembak. Harus multimodalitas, dan salah satu yang kami belajar dari tim neuro kami adalah pemakaian antioksidan. Antioksidan tuh yang membuat badan kita tuh banyak udara lah gitu, bisa ngikat oksigen. Yaitu vitamin C, glutathione, hal-hal seperti itu yang disebut sebagai antioksidan. Kelihatannya di Parkinson harus multikombinasi. Apakah bisa juga untuk penyakit ginjal yang tapi sudah ini juga masih hemodialisis proses belajar terus ya, namanya praktek ya? itu biar gimana kita juga belajar dari pasien. Suka nggak suka masih banyak ininya, titik lemahnya juga masih banyak. Jadi semoga makin kesana makin ada penyempurnaan. Ya. Ya, tim penyakit dalam kami pernah beberapa kali mendapatkan pasien dengan penyakit ginjal yang sudah hemodialisa, sudah cuci darah. Alhamdulillah kondisi mereka membaik, walaupun menurut saya sih masih ada yang kurang, karena cuci darahnya nggak bisa benar-benar hilang sih. Berkurang frekuensinya beberapa pasien, tapi kita kan pinginnya jadi dokter juga pasien kita sembuh ya, ternyata sulit. Tapi kondisinya membaik sih, alhamdulillah. Balik lagi, pengalaman tim kami mungkin belum sebanyak tim dari Dr. yang lain. Wijaya. Saya yakin kalau suatu hari kita bisa kumpul, bisa share, mungkin ada tim lain mungkin yang lebih bagus tekniknya, kami bisa belajar, atau ada dari kami yang bisa dipelajari juga. Saya sih berharap bisa begitu. Tapi teorinya bahwa penyakit ginjal itu memang tempatnya untuk stem cell. Ya. Ini pertanyaannya sulit. Respon inflamasi. Saya rasa probiotik itu lebih ke arah membantu kerja sistem imun. Kalau respon inflamasi, berarti jawabannya adalah antiinflamasi. Nah, kalau antiinflamasi di badan kita banyak juga sih sebenarnya. Yang itu mau logika aja. Kalau untuk antiinflamasi yang lain ya, saya nggak ngomongin tentang COVID, antiinflamasi yang bisa dipakai itu justru berasal dari trombosit kita. Trombosit kita luar biasa, kalau dikitik-kitik di dalamnya banyak zat antiinflamasi yang namanya PRP. Hal baru terus yang mungkin di seluruh dunia udah tahu malah ya, itu zat antiinflamasinya banyak. Lalu ada obat-obat, sebenarnya kortikosteroid juga obat antiinflamasi. Tapi seberapa jauh dia bisa di COVID ini masih tanda tanya sih. Virusnya juga masih baru ya, kita ngerti virusnya juga belum, gerakannya juga, gejalanya juga macam-macam ternyata. Ya, jadi masih meraba-raba. Kayaknya semua center punya protokol yang berbeda-beda. Jadi harus lebih aware aja terhadap basic science, mungkin dicoba dari apa yang paling mungkin, paling cocok untuk pasien dan paling aman dulu. Di mana-mana memang prinsip dasar kedokteran tuh amannya dulu sih. Efikasi atau keberhasilannya tuh nomor 2 biasanya. Ya, yang penting amannya dulu. Ya. Oh, pasti. Karena olahraga itu
misalnya ya kita lagi lompat gitu, kepikir nggak sih kita tuh nahan napas loh sebenarnya pada saat kita melakukan olahraga kita tuh nahan napas. Jadi paru-paru kita terbiasa bahwa dia harus bisa menangkap oksigen dengan lebih efisien. Jadi itu salah satu yang menyebabkan sistem imun kita happy lah. Paru-paru kita kerja sedikit, wah oksigennya banyak yang masuk. Gitu. Itu salah satu faktor. Terus yang kedua tentu dia membakar karbohidrat, olahraga itu, ya membentuk otot, dia menurunkan lemak. Lemak kebanyakan juga sistem balance di tubuh kita kacau balau. Jadi harus seimbang sih badan kita tuh semuanya seimbang. Nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Jadi saya tutup untuk pertanyaan. Jadi sisa 2 nih ya dari Mbak Santi sama asal jangan berlebihan juga ya. Saya yang pertama Terus dari Mbak lupa Santi. istirahat gawat. Hai dok, ayah saya mengidap limfoma non-Hodgkin stadium 2. Apakah bisa melakukan ICT juga? Ada selebriti kita. Oke. Dan terakhir dari secara teori Loki, bisa. dok, secara teori apakah ini masuk seseorang yang terpapar yang COVID jumlah dengan leukosit pasti di bawah atau tapi di atas standar? keberhasilannya saya mungkin butuh waktu untuk baca-baca lagi juga sih. Keamanan sih sudah pasti gitu, safety-nya udah dapat seluruh dunia. Keberhasilan mungkin yang harus kita diskusikan sama-sama nih dengan membaca dulu pengalaman orang lain ya. Dipastikan ya. Banyak ya, variatif, karena beberapa teman saya kan kebetulan karena medis di rumah sakit ya, banyak yang terkena COVID sebenarnya, banyak yang positif, tapi gejalanya variatif, ada yang ringan, ada yang tidak bergejala, malah berat, dan saya coba tanya hasil lab mereka, wah luar biasa bervariasi, jadi nggak bisa ditentukan sepertinya. Tapi balik lagi ini bukan kompetensi saya sih, saya yakin dokter penyakit dalam lebih kompeten untuk menjawab ini sih, atau dokter paru yang memang setiap hari merawat pasien COVID itu pengalaman saya hanya nanya-nanya ke teman-teman yang kena aja sih. Ada yang sedikit tinggi, ada yang sedikit rendah gitu. Iya, jadi kelihatannya kok nggak bisa dilihat dari leukosit ya. Kan balik lagi, iya balik lagi positif negatifnya kan dari swab ya, atau rapid test. Saya pribadi belajar luar biasa banyak dan saya yakin semua teman-teman yang hadir juga mendapat banyak insight. Ya akurasinya nggak sebaik kalau swab, ya. Cuman kan masih terbatas nih pemeriksaan. Juga menjaga kesehatan kita juga dan orang-orang di sekitar kita juga. Dan sebelum saya mau dokter untuk ngasih sedikit pesan-pesan terakhir, tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan sekali lagi ke teman-teman semua. Dok boleh di slide-nya di take out sebentar dok. Ya, dimatiin aja yang upload slides-nya. Oke, gimana nih caranya Mas? Oke. Teman-teman, saya mau mengingatkan pertama-tama, webinar ini kalau buat teman-teman yang hadirnya mungkin nggak dari awal atau mungkin ada gangguan connection internet selama mengikuti webinar ini, insya Allah besok kita akan kirim email, kita akan memberikan link, ini akan kita upload di YouTube juga. Jadi teman-teman semua bisa mengikuti webinar ini dengan full juga. Dan jadi tunggu aja besok emailnya. Dan selanjutnya saya juga mau menginfokan bahwa webinar kita yang selanjutnya itu hari Kamis, jangan lupa hari Kamis besok tanggal 16 April jam 4 sore sampai jam setengah 6
minggu ini memang kita fokusnya ke kesehatan dan malam ini sama Dokter Karina. Kemudian hari Kamis nanti dengan Coach Carlo Tamba, dia fitness development manager di 20 Fit. Kita akan bicara menjaga kebugaran, gitu ya. Menjaga fitness kita juga bagaimana, apa mungkin tips-tips dari Coach Carlo juga yang mungkin bisa kita praktekkan selama di rumah aja ini, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan juga untuk juga menjaga kebugaran kita juga, yang seperti tadi Dokter Karina bilang juga akan menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita juga dengan berolahraga. Nah, mungkin ada tips-tips dari Coach Carlo, nih teman-teman bisa pelajari juga di situ, bisa tanya juga ke Coach Carlo juga. Daftarnya seperti daftar di webinar ini, imonmyway.id /webinar. So ketemu nanti hari Kamis mudah-mudahan. Dan juga saya mau mengingatkan tadi untuk yang belum sempat lihat di awal tadi, ini untuk teman-teman untuk mendapatkan 90% off untuk online courses kita. Untuk masing-masing course ini ada link yang bisa teman-teman gunakan di sebelah kanan untuk course yang Discover Your Life Purpose, bit.ly /purpose_ di rumah aja. Kemudian bit.ly /hacking_ di rumah aja untuk course Hacking Negative Emotional Habits. Dan tertarik dengan organizational culture, budaya organisasi, bagaimana membangun dan mendesain budaya organisasi, budaya kerja, bisa gunakan link bit.ly /culture_ di rumah aja. Link ini berlaku selama bulan April. Jadi teman-teman yang masih di rumah aja juga tetap bisa mendapatkan courses ini. Kita buat jauh lebih mudah diakses, harganya juga jauh lebih terjangkau. Nah, itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua, dan saya mau kembalikan ke Dokter Karina. Mungkin any last message Dok buat kita semua Dok, untuk terus menjaga dan meningkatkan terima kasih imun banyak. kita, Dok. Apalagi di masa terima kasih banyak nih. Untuk semua yang sudah join dan sudah bertanya, sudah berinteraksi. Terima kasih. Saya tahu meluangkan waktunya juga mungkin sulit dengan berbagai kondisi waktu yang berbeda nih di berbagai negara. Dan intinya sih satu, saya optimis dan saya yakin kita semua optimis bahwa kita sanggup kok melewati pandemi ini. Jangan lupa jaga sistem imun kita, karena nggak ada lagi sih sebenarnya yang kita harapkan untuk bisa melawan si COVID ini dan penyakit-penyakit yang lain sebenarnya. Jadi dengan kebiasaan yang bagus untuk melawan pandemi ini, untuk melalui pandemi ini, sebenarnya ini bisa terbawa untuk banyak penyakit yang lain ke depannya nanti. Gitu. Ya, tetap optimis. Ya, jangan lupa kalau ada yang stres silahkan konsultasi deh ke psikolog, itu penting banget loh hari ini. Itu juga salah satu yang menurut saya patut saya garis bawahi. Ya, nggak cuman fisik, mental dijaga, karena banyak banget segala hal yang berat, segala hal yang ambruk dalam tanda kutip yang nggak biasanya terjadi saat ini. Ya, jangan lupa selain fisik, mentalnya dijaga juga. Ya. Seperti tadi dokter bilang, jadi bukan santai tapi tenang gitu ya. Ya, tenang, bukan santai tapi tenang. Waspada tapi bukan panik gitu ya. Ya, karena panik itu nggak nolong. Panik itu bikin imun kita jadi rendah. Dan imun kita penting banget sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Karina. Nggak ada foto bersama nih Mas ya? Foto bersama. Jadi kita lihat YouTube nanti. Teman-teman sekali lagi juga terima kasih sudah hadir di sini, menyempatkan untuk belajar di sini. Saya apresiasi juga semangat untuk terus belajar juga. Dan mudah-mudahan kita ketemu di webinar selanjutnya. Dan juga jaga kesehatan, dokter juga jaga kesehatan, sukses selalu juga dok. Dan mudah-mudahan pandemi ini, situasi ini juga insya Allah bisa rada lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan insya Allah kita semua terjaga kesehatannya, teman-teman kita semua, keluarga kita semua juga terjaga kesehatannya. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada semua sudah hadir. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.